Halo para pecinta sabun dan pecinta tisu, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, seperti biasa, saya akan merangkum sebuah alur cerita film, dan film kali ini berjudul The Glass House. Film ini bergenre thriller misteri psikologis, menceritakan mengenai kisah dua saudara yang bernama Ruby dan Red adiknya, yang baru saja kehilangan kedua orang tua mereka karena mengalami sebuah kecelakaan. Mereka kemudian diasuh oleh tetangga mereka, yang bernama Erin Glass dan Terry Glass. Alasannya adalah, mereka berdua mendapatkan hak asuh, sekaligus tanggung jawab untuk mengasuh kedua saudara tersebut, sesuai dengan warisan yang telah ditulis oleh orang tua mereka. Tidak perlu berlama-lama, mari kita saksikan. Adegan diawali dengan 4 orang gadis remaja yang menonton sebuah film sadis di bioskop. Mereka melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tua mereka, dan tampaknya mereka cukup sering melakukannya. Dan selalu berhasil pulang tanpa ketahuan. Suatu malam, mereka kembali mencuri-curi waktu dan menghabiskan malam bersama, dengan merokok dan ngebut-ngebutan di jalan. Setelah puas, Ruby kembali ke rumah dan melihat mobil polisi parkir di depan rumahnya. Ia mengira orang tuanya memanggil polisi karena dia dianggap hilang. Ternyata polisi datang untuk mengabarkan, kalau orang tuanya telah tewas karena kecelakaan mobil, lalu, Ruby pun pingsan. Keesokan harinya, ada acara pemakaman di gereja untuk orang tua mereka, yang juga dihadiri oleh sepasang suami istri yang merupakan tetangga dan sekaligus yang akan mengadopsi mereka, yaitu, keluarga Glass. Termasuk juga paman mereka, yaitu, Jack. Jack menawarkan bantuan untuk Ruby dan adiknya, tapi di sini Ruby menolaknya. Ruby lalu bertemu dengan pengacara keluarga mereka, Alvin. Dia mengatakan kalau Ruby dan adiknya mendapat harta warisan yang cukup banyak. Dan bahwa orang tuanya sudah menuliskan di surat wasiat kalau setelah mereka meninggal, Ruby dan adiknya akan diasuh oleh keluarga Glass. Ruby merasa perhatian yang diberikan keluarga Glass lebih tulus. Maka mereka pun pindah ke rumah mewah keluarga Glass yang berukuran besar di Malibu. Singkat cerita, Ruby dan Red terkagum-kagum melihat indahnya rumah mewah itu, yang sebagian besar terbuat dari kaca. Di situ mereka berkenalan dengan Vicky, pembantu rumah itu. Tapi anehnya, dengan rumah sebesar itu, Ruby dan Red harus tidur di kamar yang sama yang berukuran kecil. Lalu ada masalah ketika menu makan malam yang dibuatkan oleh Terry, ternyata tak sesuai selera mereka. Mereka akhirnya memesan pizza. Hari berganti di mana Ruby masuk ke sekolah baru, sekolah negeri, yang sama sekali berbeda dengan sekolah swasta tempatnya dulu yang glamor. Meskipun Ruby gelisah dengan lingkungan yang barunya, tapi teman-teman barunya cukup menyambutnya. Sepulang sekolah, mereka mendapat hadiah. Red mendapat PlayStation dan Ruby mendapat baju baru. Singkat cerita, saat Ruby curhat sama teman lamanya, di telepon, ternyata Terry menguping pembicaraan di telepon itu. Ruby? Lalu Terry memarahinya karena tidak mau bergabung dengan teman-teman barunya di sekolah negeri. Ruby menyadari kalau Terry ternyata suka menguping pembicaraan. Di malam hari, Ruby terbangun karena bermimpi tentang ibunya. Akhirnya ia memutuskan untuk berenang. Saat sedang di dalam kolam, Ruby dikagetkan oleh Erin, yang ternyata dari tadi sudah ada di atas kolam, dan sedang memandangi bodi milik Ruby. Dan di saat Erin memberikan handuk padanya, ia lagi-lagi memandang gunung kembar milik Ruby tanpa berkedip. Lalu Ruby pun disuruh masuk karena saat itu sudah tengah malam. Ruby belum bisa melupakan penyebab kematian orang tuanya, sebuah kecelakaan karena mabuk dan mengendarai mobil. Apalagi saat dia mengikuti kursus mengemudi. Dia selalu teringat orang tuanya. Setelah di rumah, Terry memergokinya ketika dia mencoba mencuri obat penenang dari lemarinya, tapi di sini Ruby beralasan,
kalau dia sedang menstruasi dan mencari obat. Terry mengajaknya ke lemari obat di kamarnya dan memberikan salah satu pil pada Ruby. Sekilas Ruby melihat ada banyak sekali obat-obatan di dalam lemarinya. Di malam saat Ruby terbangun dari tidurnya, dia mendengar Erin dan Terry yang sedang bertengkar. Besok malamnya, Erin mengajak Ruby makan malam berdua, dan mengenang perkenalan mereka ketika masih bertetangga di kota kelahiran Ruby. Lalu tiba-tiba Terry menceritakan bagaimana tidak bahagianya kehidupan pernikahannya dengan Erin. Ruby yang merasa canggung, mengajaknya pulang karena sudah terlalu malam. Singkat cerita, di saat di dalam mobil, Terry menyetir dengan sangat ugal-ugalan, dan lalu tiba-tiba merhentikan mobilnya. Lalu Terry mendekati Ruby, dan ketika Ruby mengira dia akan melecehkannya, ternyata Terry hanya memasangkan sabuk pengaman saja. Sampai di rumah, Ruby melihat Erin pingsan sambil memakai obat-obatan. Dia buru-buru masuk ke kamarnya. Ruby merasa kalau mereka tidak cocok tinggal di sana. Dia menemui Alvin dan menceritakan ketidaknyamanannya tinggal di rumah itu. Dia bertanya apakah orang tuanya tidak memberikan pilihan rumah lain selain rumah gelas. Tapi Alvin ternyata tidak bisa membantu, karena ternyata dia malah menyuruh mereka bertahan di sana. Karena kalau tidak, mereka terpaksa harus diurus oleh negara. Tapi akhirnya Alvin berkata akan mencoba membantu. Dia juga mengatakan kalau warisan mereka mencapai 4 juta dolar. Setelah makan malam, Terry dan Erin bicara kepada Ruby dan menjelaskan, kalau Erin tidak sedang memakai narkoba malam itu, tapi karena dia menderita diabetes. Dan Terry tidak bermaksud membuatnya tidak nyaman dan mereka meminta maaf padanya. Keesokan harinya, Vicky terlambat menjemputnya ke sekolah. Akhirnya Ruby berjalan kaki dan mampir ke kantor Terry untuk pulang bersama. Dia disuruh menunggu sebentar, dan tanpa sengaja, Ruby mendengar kalau Terry, sepertinya sedang terlibat hutang dengan orang yang berbahaya, dan dia mendapat ancaman di kantornya sendiri. Di sini Terry memiliki perusahaan yang menyewakan mobil, dan dia melihat mobil yang dipakai orang tuanya ketika kecelakaan. Dia menanyakan pada pegawai di situ, tapi Ruby malah diusir dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Terry mengatakan kalau dia telah memecat Vicky karena mengantarkan Ruby keluar kota, tanpa seizin mereka, untuk menemui Alvin. Ruby pun heran, bagaimana mereka bisa mengetahui hal itu. Singkat cerita, Ruby yang sudah merasa curiga mulai mengantisipasi. Dia berhasil mengetahui nomor kode alarm untuk pintu rumah. Lalu mencari tahu tentang kecelakaan orang tuanya. Dia membaca kalau mereka tewas dalam mobil BMW. Ruby heran karena mobil orang tuanya adalah SUV, dia lalu mengirim email ke Alvin untuk menanyakannya. Di malam harinya Ruby ketiduran dan tidak sempat menyelesaikan tugas karangannya. Tapi ketika dia terbangun, dia melihat kalau tugasnya ternyata sudah diselesaikan oleh Terry. Saat siang hari, Nancy, seorang petugas sosial menemuinya di sekolah dan mengatakan akan membantu masalahnya. Ruby yang sudah mulai tidak percaya dan merasa ada yang aneh dengan keluarga Gelas, akhirnya mengatakan semuanya kepada Nancy. Sepulang sekolah Nancy datang ke rumah keluarga Gelas dan menemukan kebalikan dari semua yang sudah Ruby katakan. Mereka mengatakan kalau masing-masing anak memiliki kamarnya sendiri, lalu Nancy juga memeriksa lemari obat dan menemukan hanya sedikit obat di dalamnya, termasuk obat diabetes yang diakui sebagai milik Erin. Nancy juga menemui Ruby dan Red, dan bertingkah seakan belum pernah bertemu. Ketika mereka mengantarkan Nancy, tanpa sengaja Ruby menemukan surat-surat yang ditujukan untuk Ruby di tempat sampah, termasuk kartu pos dari Paman Jack. Ruby berhasil merobek bagian alamatnya dan menyimpannya. Malam itu Ruby tidur di kamar sendiri, tapi menyadari kalau jaringan internetnya sudah diputus, dan dia tidak bisa berkomunikasi diam-diam lagi dengan Alvin. Saat Ruby keluar dari kamarnya, tanpa disengaja dia melihat Terry yang sedang menerima telepon, lalu dia pun menyadapnya. Saat ditelepon Terry kembali mendapat ancaman dari mafia yang memberinya hutang, Ruby pun akhirnya mengetahui semua, kalau Terry ternyata berniat mengambil harta warisan mereka, untuk melunasi hutangnya. Ruby berhasil menyimpan nomor mafia itu, dan bisa menghubunginya lagi sewaktu-waktu. Singkat cerita, saat di sekolah, Ruby mendapat teguran keras dari gurunya,
karena ternyata karangan yang dikerjakan Terry untuk yang kemarin adalah jiplakan. Ruby tidak bisa mengatakan kalau bukan dia yang mengerjakan karangan itu, akhirnya ia hanya bisa menerima hukuman itu. Setelah di rumah, Ruby menanyakan perihal tugas yang dikerjakan oleh Terry, tetapi Terry balik menyalahkannya dan mengatakan kalau seharusnya dia harus bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan Ruby pun hanya bisa mengiyakan saja, di dalam hati, dia sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu agar bisa lepas dari keluarga Glass. Setelah itu, Ruby mencoba menghubungi Paman Jack, tapi dia sedang tidak di rumah. Singkat cerita, Ruby yang sudah tidak nyaman berlama-lama di sana, memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Dia mencuri kunci mobil Terry dan mengajak Red untuk melarikan diri malam itu. Dengan takut-takut, Ruby mengendarai mobil Terry, dan membuka bagasi, lalu menerobos gerbang depan. Mereka hampir saja kecelakaan karena berebut mematikan musik. Lalu dalam tengah perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh polisi, yang meminta Ruby untuk menunjukkan SIM dan STNK-nya. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Terry dan Erin sudah mengetahui kalau mereka kabur, lalu mengikutinya. Di sini, Terry berhasil membebaskan mereka dari polisi. Saat perjalanan pulang, di dalam mobil Ruby mengkonfrontasikan semuanya pada Terry. Tapi Terry balik menyalahkan Ruby, dan mengatakan, kalau orang tuanya mabuk-mabukan karena sikap Ruby yang liar, dan membangkang. Dia juga mengancam, agar Ruby tidak macam-macam. Saat di rumah, lagi-lagi Ruby mencoba melarikan diri, tapi gagal, lalu Terry menamparnya dan Erin langsung menyuntik obat bius pada Ruby. Singkat cerita, Terry kembali mendapat ancaman malam itu, dan pada esok harinya, Terry pergi ke bank dan mencoba untuk mencairkan warisan milik Ruby tapi ditolak. Setelah di rumah Terry dan Erin bertengkar hebat malam itu. Erin menyalahkan Terry, karena meminjam uang dari lintah darat, sementara Terry menyalahkannya karena memakai obat-obatan terlarang. Erin yang sudah depresi, akhirnya memutuskan bunuh diri, menggunakan narkobanya dengan dosis yang tinggi, lalu di detik-detik terakhir Erin, dia menonton video masa kecil Ruby. Di sini kita bisa melihat sisi lain keluarga Glass, dan emang benar, faktanya keluarga Glass itu sebenarnya baik, tapi karena mereka terlilit utang yang besar pada seorang mafia, mereka terpaksa melakukan hal yang keji. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah, kematian orang tua Ruby yang dimana ternyata, mobil BMW yang dikendarai oleh mereka, sudah dimanipulasi dengan merusak rem dan sebagian mesinnya, oleh Terry dan Erin. Lanjut kepada Erin yang sedang berjalan ke kamar Ruby dan lalu memeluknya. Di pagi hari, Ruby menemukan Erin sudah tewas di sampingnya, lalu Ruby mencari adiknya untuk melarikan diri. Terry yang melihat mayat Erin, langsung mencari Ruby dan Red tapi mereka berhasil bersembunyi dari Terry. Di sini Ruby berhasil menelepon lintah darat kemarin, dengan menyamar sebagai Erin, dan dia menyuruh mereka datang untuk segera menjemput uangnya. Tak lama kemudian Terry berhasil menemukan dan menangkap mereka, dan lalu Terry mengurungnya di ruang basement. Saat di dalam ruangan itu Ruby menemukan lubang ventilasi dan mencoba membukanya agar bisa melarikan diri. Terry yang mulai bingung dengan keadaannya akhirnya sedikit meredamkan dengan sedikit minum-minum, dan tepat ketika mereka berhasil keluar dari lubang ventilasi, si Terry sudah tertidur. Lalu Red bertugas masuk ke rumah untuk mencuri kunci mobil dari tangan Terry. Singkat cerita Terry terbangun oleh kedatangan Alvin. Dia menanyakan di mana Erin, Terry bilang ia sedang di rumah sakit. Dan anak-anak sedang kursus piano, dan dalam waktu bersamaan, mafia yang ditelepon Ruby datang untuk menagih hutangnya. Lalu mafia itu membunuh Alvin, karena mencoba pergi dari sana. Lalu mafia itu membawa mobil Terry, dan menyanderanya setelah mengikat tangan dan membungkam mulutnya dengan plester. Singkat cerita, dalam perjalanan mereka ngebut dengan kecepatan tinggi, tanpa mereka ketahui kalau ternyata, Ruby telah merusak rem dan melobangi tangkinya, alhasil mobil mereka pun terguling menabrak pembatas jalan. Lalu Ruby dan Red memutuskan berjalan kaki meninggalkan rumah itu, dan di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan mobil polisi yang berpatroli di jalan.
Di perjalanan mereka melihat mobil Terry yang terguling menabrak pembatas jalan. Polisi itu keluar untuk mengeceknya, dan menyuruh Ruby dan Red menunggu di dalam mobil saja. Di sini ternyata Terry berhasil selamat dari kecelakaan itu dan langsung memukul polisi itu. Lalu Terry menuju ke mobil polisi tempat Ruby dan Red menunggu. Di sini dia berniat untuk membunuh Ruby dan adiknya, menggunakan pistol yang diambilnya dari polisi tadi. Tapi Ruby langsung mengemudikan mobil polisi itu, dan langsung menabrak Terry hingga tewas. Di adegan akhir diperlihatkan kalau mereka berdua sedang ziarah ke makam orang tuanya bersama Paman Jack. Mereka akhirnya diasuh oleh Paman Jack dan tinggal di rumahnya di Chicago, lalu film pun tamat. Pesan-pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah, tidak ada kasih sayang yang tulus dari orang lain, selain orang tua kita sendiri, atau keluarga kita sendiri, jadi bersyukurlah dan hargai keluarga kalian karena merekalah yang mempunyai kasih sayang, yang tidak akan pernah ada habisnya. Gue pamit dulu, dan terima kasih everybody.